Oke. Untuk menguatkan volume suara dan bisa didengarkan oleh sivitas pendidikan di SMPPGRI 20 juga khalayak ramai. Kali ini kita podcast menggunakan mikrofon dan kelihatannya lucu. Karena biasanya podcast itu mic-nya ada standingnya. Ini dipegang. Jadi siapa yang kuat bertahan untuk memegang terus itu yang bisa bicara. Cek. Iya. 1, 2, 3 dicoba. Oke, kita awali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipanjangkan untuk terlihat nasionalis juga. Nasionalis Agamis ya. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Salam juga buat untuk sivitas pendidikan SMPPGRI 20 Jakarta. Ini agak nekat-nekat sebetulnya kalau main ayun-ayunan ini saya pasti di atas terus karena di depan saya ini mempertahankan posisi di bawah. Saya perkenalkan di yang baju hitam ini Mas Krisna, nama lengkap sih Mas? Krisna Naufal Labibah. Nah itu yang membuat saya agak sulit untuk biasa dipanggil Kicruk. Di kampus panggilnya Kicruk? Di kampus, di rumah Kicruk. Oh Kicruk ya. Kenapa terakhir ini baru ngomong bahwa dipanggilnya Kicruk? Karena saya ingin merasakan sesuatu yang berbeda loh. Oh gitu. Jadi selama di Jakarta di kampus mengajar ini biar merasakan jadi nggak ada suasana baru, nggak ada sebutan Kicruk. Biar formal saja. Formal. Sebetulnya hari ini kita nggak formal. Oke. Selanjutnya di sebelahnya nih agak ngejreng. Jadi kontras nih, hitam, ngejreng. Ungu itu ada simbol-simbol. Jadi ungu warna ungu. Dari janda. Enggak, saya masih single Pak. Belum ada yang punya loh. Mas Ajis, saya selalu menyebut nama depan karena kalau nama belakang yang pertama saya juga nggak bisa hafal, kedua spell saya ini Mas. Saya ada masalah kalau menyebutkan lebih detail. Gangguan, saya nggak bisa hafal. Kalau pakai masker lebih diselamatkan. Ya, Mas Ajis, jangan dibuka. Tapi ini tidak jadi rahasia umum. Ya, Mas Krisna dan Mas Ajis. Kalau Mas Krisna ini adalah mahasiswa dari Fakultas Teknik Mesin. Fakultas Teknik jurusan Teknik Mesin. Universitas Negeri Semarang. Sama seperti Mas Ajis juga. Kita sama-sama dari Universitas Negeri Semarang. Jadi sebelum sampai di sini juga pernah join bareng. Sebenarnya belum pernah sih. Karena kan saya dari Fakultas MIPA ya. Saya dari Fakultas MIPA dan Mas Krisna sendiri dari Fakultas Teknik. Jadi jauh. Posisinya itu Mas Krisna di pojokan. Saya di pojokan. Posisi dekat. Fakultas Teknik memang fakultas paling pojok. Oh gitu. Sama seperti mahasiswa selalu terpojok kan. Jadi saya baru dapat informasi dan mungkin saya akan riset kecil datang satu universitas atau 3 universitas yang ada fakultas teknik. Apakah posisinya dari pojok? Ditunggu di UNES saja. Karena gini Bapak, ketika kami diletakkan di lokasi yang lebih strategis seperti di jantung kampus, di tengah-tengah kampus atau di dekat jalan raya, itu sangat tidak menarik Bapak. Oke. Iya. Kenapa? Nah masa kampus suaranya gede sama manusia duduk. Itu jadi salah satu sebabnya itu. Kan nggak logis gitu loh. Iya. Kampus kan ibaratnya, apalagi maksudnya kampus kependidikan ya. Iya. Suaranya apalagi kalau ngecereng gitu. Ngecereng itu bahasa Indonesia bukan? Kalau malu plat besi, kueng. Nah itu juga salah satu alasan. Itu mengganggu fakultas lain. Iya jelas mengganggu. Mas Ajis pernah dengar nggak kalau fakultas
Iya, karena saya itu di depan ya Pak. Iya. Fakultas MIPA itu salah satu fakultas yang ada di depan, Hmm. sangat jauh dengan fakultas teknik. Jadi itu nggak kedengeran Pak. Karena kita juga dipisahkan sama jalan raya. Oh, jadi dibatasi Nah. gitu. Beda. Sebelumnya pernah kan? Sebelumnya sebelum kampus mengajar belum pernah sama sekali. Oh. Karena ya memang mungkin kita berbeda dari apa ya segi kehidupan kayak gitu. Ini dunia lain, ini dunia asli. Atau kebalikannya? Mungkin memang kita apa ya keseharian kehidupannya itu kalau saya kan mungkin sering berkecimpung dengan anak-anak yang ada di MIPA seperti itu. Nah mungkin kalau Mas Krisna sendiri kan juga berbeda. Oke. Kayak gitu. Ya ini prolog aja buat para pemirsa semua. Saya perlu jelaskan bahwa Mas Krisna dan Mas Ajis ini adalah mahasiswa yang mengikuti program kampus mengajar, dan kebetulan ini kebetulan, saya bilang kebetulan. Kenapa kebetulan? Kan nggak milih kan Iya. ke SMP PGRI 20. Iya, memang kita nggak milih kan di sini kita di sini juga merasa kebetulan juga. Tiba-tiba bisa ada di Jakarta. Gitu. Ya kalau boleh memilih ya, Iya. kalau boleh memilih ya kami Memilih di Salatiga. enggak. Gitu. Kalau begitu Mas Aziz. Kami enggak akan milih karena nggak bisa milih. Cari aman saja. Ya semua itu kan ya kembali lagi Mas, kalau kita meyakini lari ke keyakinan kita ke agama, ya semua itu udah atur lah. Tahu ceritanya udah sampai di SMP PGRI 20 gitu. Iya, memang benar itu. Dengan suka dan dukanya. Harus selalu yakin bahwa Allah sudah menentukan dan memberikan jalan yang terbaik untuk kita. Dan saya bisa ketemu Mas Ajis, ketemu Mas Krisna. Iya, ini udah memang sudah ditakdirkan ya Pak. Dan kita berada di sini pun juga sudah ditakdirkan ini. Iya betul. Dan gini Mas, aku tuh pas pertama kali dapat informasi dari Ibu Aan, nanti ada 5 mahasiswa yang datang. Aku pikir gini, ini ada cewek ada cowoknya enggak ya? Enggak sampai ke situ nanya ke masuk kan, kalau ada yang cowok kan wah alhamdulillah terus bisa kita sharing-sharing. Plus ya saya kebetulan di ruangan ini saya sendiri untuk mengendalikan informasi komunikasi yang terkait dengan kegiatan humas sekolah. Jadi alhamdulillah selama hampir 4 bulan ini Mas Krisna dan Mas Ajis tidak berdua, jadi ada 3 Ada 5 orang. iya 5 orang, 3 putri mahasiswi yang kebetulan sudah kukut sudah siap-siap berangkat. ya Mas, Ya sudah berangkat pulang kembali ke Salatiga. sudah pulang kembali ke Salatiga. Karena ya memang kita berada di sini ini di podcast ini mungkin momen terakhir. Iya. Ya semoga setelah ini kita masih ada kesempatan lagi untuk Enggak, memang sengaja saya Tapi jadikan memang ini. ini momen penutup seperti itu. Ya, artinya ini jeda Mas. Kalau tulisan itu seperti koma, Iya. ada lanjutannya. Iya pasti. Saya dalam ke Salatiga. Iya, Salatiga atau ke Semarang, Oke, atau siap. kita nanti ke Jakarta lagi. Oh, boleh. Iya. Oke Mas, ini yang menjadi menarik. Saya selalu berpikirnya, bahasanya tuh dialektika. Artinya ada program-program yang selama ini dijalankan di sekolah itu, kok saya bisa cerita sedikit bahwa yang pertama tiba-tiba kita kedatangan menteri, gitu. Terus juga ada program masih, terus berlanjut lagi. Ini kan saya berpikir SMP PGRI 20 apa ya menjadi link yang langsung juga ke kementerian. Gitu. Ini menarik. Nah dari situ ada yang menjadi pemikiran saya. Aku mau minta tanggapan nih, tanggapan dari Mas Ajis. Selama di sini gimana Mas? Artinya program-program yang ditargetkan itu apa bisa berjalan dengan lancar atau ada hambatan-hambatan secara teknis maupun psikis gitu? Terbuka Mas, kalau nggak terbuka kan? Iya, Monggo Mas Aris. monggo kepada ketuanya terlebih dahulu Mas. sebagai Ini kalau di sini kan kita 5 orang ini Pak Lurah. sebagai satu tim. Nah, Pak Lurahnya itu adalah Mas Krisna Pak. Oh, gitu. Nah, monggo selaku kepalanya. Enggak, ini pertimbangannya apa? Kalau masalah besar kan besaran ini
postur nih Mas Nah, Ajis. Ini Kayak karena kalau- dulu itu kita memilihnya itu sesuai dengan kemampuannya Pak. Karena kita mempercayai kemampuannya Mas Krisna kayak gitu. Terbukti saya udah melihat waktu presentasi Pak. Iya, memang sangat luar biasa. Gimana Mas? Monggo Mas. Sebenarnya ketua bukan karena kemampuan Kenapa? ataupun apa itu. Hmm. Ini karena kumis dan juga dan seperti Pak Dipa. saya kalau ketemu mahasiswanya juga pengen jadi mahasiswa lagi. Jadi mohon maaf para pemirsa, ini bicaranya sangat rileks dan mudah-mudahan bisa dinikmati ya. Kita mencoba menggali informasi apa adanya tentang keberadaan dan hari ini seperti yang disampaikan oleh Mas Ajis adalah hari-hari terakhir untuk melakukan kegiatan di SMP PGRI 20 dan akan kembali lagi ke kampus masing-masing melanjutkan studi untuk program studi masing-masing. Nah, ini monggo apa? Ya. Sebelumnya saya luruskan dulu Bang. Untuk kita ya, sebenarnya tidak ada ketuanya. Kita tetap monitor just together. Oh gitu. Jadi kita ya duduk sama rata, berdiri tanpa raja. Intinya kita berjalan bersama lah. Semua pemimpin di sini. Ini baru aku dengar Mas. Duduk sama rata, berdiri sama raja. Raja atau rata? Berdiri tanpa raja. Oh, berdiri tanpa raja. Ya. Oke. Intinya bergerak kita selalu bersama-sama gitu. Oh iya. Ya, kembali ke topik untuk program ya. Program di sini alhamdulillah yang sudah kita canangkan memang sudah berjalan dengan lancar. Mungkin untuk kekurangan-kekurangannya itu ya terkait ya jumlah dari kita, dari kuantitas jumlah dari mahasiswa sendiri yang ditugaskan di sini itu memang kurang mampu bila untuk langsung satu sekolah terdiri dari beberapa kelas kan Bapak. Dari kelas 7 saja ada 3 kelas. Iya. Kelas 8 3 kelas lagi. Oke. Nah itu kelas 9 udah lulus ini 3 kelas juga kan. Itu satu. Yang kedua, sebelumnya untuk program kita itu ada yang namanya yang pertama itu yang ini saya jelaskan dulu guys besar dari program kita ya. Yes. Sesuai dengan penugasan dari panitia kampus mengajar. Jadi kita ditugaskan di sekolah ya di seluruh Indonesia, baik SD maupun SMP. Itu yang pertama adalah untuk literasi dan numerasi, peningkatan literasi dan numerasi. Oke. Dalam artian kata itu mengajar matematika dan bahasa Indonesia untuk lebih spesifik ke mata pelajarannya. Iya. Yang kedua itu ada adaptasi teknologi. Oke. Nah, berhubungan saat ini masih dalam nuansa pandemi dan pembelajaran masih ada yang hybrid dari maupun luring. Nah, maka dari mahasiswa kampus mengajar ditugaskan oleh panitia untuk membantu adaptasi pembelajaran, adaptasi teknologi pembelajaran dari guru ke siswa maupun sebaliknya. Pemanfaatan media-media pembelajaran interaktif, salah satu contohnya. Ini teknologi kayak terus. Ya. Yang ketiga itu adalah bantuan administrasi sekolah. Oke. Nah, itu bantuan administrasi sekolah itu ya baik di tata usaha, lalu perpustakaan, intinya yang terkait dengan pendataan, klasifikasi, keuangan dan lain-lain. Itu ada standarnya secara nasional. Maksudnya seluruh Ya, mahasiswa. itu 3 tugas utama dari kampus mengajar angkatan 3 tahun 2022. Ini maaf, saya kan nggak terlalu detail mengerti tentang pendidikan. Artinya dari 3 poin-poin tersebut itu sudah ada standar secara nasional yang harus disampaikan oleh mahasiswa ke pihak sekolah. Ya, itu lebih tepatnya itu. Gitu ya. Jadi intinya tupoksi utama atau tugas pokoknya ada 3 itu. Oke, saya. Nah, untuk program kerjanya sendiri ya, terutama yang di SMP PGRI 20, kami yang pertama untuk yang literasi dan numerasi peningkatan itu kita ada namanya pretest assessment, itu yang pertama. Yang terkait sama itu apa kisah gitu bukan? Itu beda lagi. Beda lagi. Beda. Jadi assessment itu untuk mengetahui tingkat pemahaman
kognitif dari peserta didik dari siswa. Kenapa dinamakan pretest? Karena itu sebelum kita masuk ke sini. Jadi ketika awal masuk kita kan dulu waktu bulan Maret kalau nggak salah ya Pak, kita datang ke sini tanggal 23 atau 25. Pernah datang ke sini? Iya awal maksudnya ketika pertama kali Rabu 26 Maret. 26 Maret. Nah 26 Maret kan kita datang ke sini sampai di sini Pak. Iya. Nah kan beberapa hari setelah itu kita mengadakan pretest atau kita minta ke Pak Junar itu untuk mendata beberapa anak untuk bisa dimasukkan ke dalam pretest itu. Nah itu tujuannya adalah untuk kita mengetahui bahwa kemampuan kognitif anak-anak dari SMP PGRI itu sampai mana gitu. Pengetahuan terkhusus untuk literasi sama numerasinya. Literasi dan numerasi itu kita cek sudah sampai mana, sudah sampai sejauh mana mereka memahami itu gitu. Apalagi sekarang kan kita mengarah ke dalam literasi numerasi itu tidak sekedar hanya bisa menghitung saja, tetapi kita juga diarahkan untuk bisa mengembangkan di mana setiap anak itu bisa menyelesaikan masalah gitu Pak. Jadi yang kita ujikan yang ada di pretest itu enggak asal kita diketahui angka kemudian disuruh menghitungnya gitu kan. Tetapi kita diberikan suatu permasalahan. Nah, bagaimana anak itu bisa menyelesaikan masalah itu Secara kognitif. Iya. Ya, karena soalnya itu soal UPS atau soal dengan tingkat berpikir yang tinggi. Enggak, saya berpikir lagi begini, kan ada 3 standar yang diterapkannya dalam program kampus mengajar ini. Ketika digeneralisasi ke seluruh wilayah Indonesia, tentunya kan ada daerah-daerah yang mampu. Iya. Iya kan. Saya sendiri merasa begini loh. Artinya jangankan daerah yang gimana ya, Jakarta, ibu kota negara kita di Jakarta, itu juga secara kemampuan kognitif, literasi setiap sekolah berbeda. Ya pastinya. Artinya apakah hasil yang dimunculkan ini sebagai apa bisa juga menjadi tolak ukur bahwa di sekolah ini seperti ini loh kemampuan anak-anaknya, kemudian toolsnya atau caranya untuk bisa meningkatkan gitu, nanti ada solusi juga dari program promosi. Iya, tolak ukur ya pasti tolak ukur Pak. Cuman kan itu nanti hitungannya kan hanya di internal dari mahasiswa yang ditugaskan. Hanya nanti resultnya itu tetap hanya di internal iya, sekolah. yang eksekusi kan tetap dari mahasiswa yang ditugaskan di sekolah tersebut. Siap. Oke, iya. Jadi ketika kita udah melakukan pretest kemarin atau ujian awal, dan di situ kemudian kita tahu kemampuan anak itu sampai mana. Dan ketika kita sudah tahu itu, setelah itu kita mengadakan beberapa pembekalan gitu, mengadakan beberapa pemberian materi kepada anak-anak tadi yang sudah melakukan pretest untuk memberikan penjelasan bahwasannya apa ya, kita itu harus bisa seperti ini gitu. Dan ketika kita menghadapi suatu permasalahan atau menghadapi apa kayak gitu, harus seperti ini menarik nih. Pengalamannya gimana? Setelah ketemu pelajar siswa terus diberikan materi kemampuannya. Nah, bentar Pak. Jadi untuk pretest ini kan salah satu bagian dari observasi, karena datanya juga untuk kepentingan observasi Bapak. Yang namanya observasi itu kan berarti orang masuk ke suatu sistem untuk mengetahui sistem itu bagaimana, tujuannya apa, berjalannya seperti apa. Dari gambaran awal ketika orang tersebut ingin bergabung ke sistem tersebut, nah seperti itu observasi. Nah, setelah pretest ini, nanti ketika kita akan keluar sudah akan laksanakan juga kemarin, itu ada post test. Ya. Yang pertama kan pretest assessment, itu di awal sebelum kalian masuk ya. Yang kedua ada post test assessment, itu ketika kami akan meninggalkan SPPGRI 20. Siap. Nah, dua hal itu Bapak, dua kegiatan itu menjadi suatu perbandingan Bapak. Bagaimana ketika kami sebelum masuk dan sesudah kami masuk, apakah terjadi peningkatan nilai? Apakah terjadi peningkatan cara berpikir dari siswa? Apakah terjadi penurunan? Iya. Nah, atau sama. Jadi tujuan yang pertama tadi kan sebagai salah satu media observasi. Yang kedua berarti sebagai media perbandingan.
dampaknya dari kampus mengajar 4 di SMPP dari kampus mengajar 3 maaf di SMPP dari 20 apa sih? Nah, itu. Dan ini bisa menjadi satu ini ya, apa ya, semacam, saya tidak menyebut rekomendasi, tetapi hasil ini juga bisa menjadi tolak ukur dari pihak sekolah, pos-pos mana atau hal apa yang harus dilakukan guna perbaikan itu. Harusnya bisa. Begitu ya? Ya, tapi kan tergantung lagi kepada guru, terutama guru mata pelajaran yang mengampu mata pelajaran tersebut. Gitu, Ini menarik Mas. Mas, sorry Mas, aku kalau megang gini kayak lagi minum makan es krim gitu. Agak ini. Mohon maaf pemirsa, ini baru pertama kali saya podcast dengan seperti ini. Jadi seperti orang apa jualan di kaki lima. Mas, ini agak panjang lebar, tetapi kayaknya aku masuk ke ranah-ranah yang sebetulnya bukan dunia aku, tapi aku berpikirnya secara rasional aja, belum juga berpikir. Ya, mau. Ketika ada hasil pretest dan post test, kemudian muncul semacam anggaplah kesimpulan itu bisa menjadi tolak ukur bagaimana pihak sekolah itu melahirkan regulasi-regulasi untuk pelajarnya terkait dengan peningkatan pendidikan itu sendiri. Tolak ukur bagi kami dan acuan bagi sekolah. Oh, oke. Seperti itu. Ini bisa diambil pada skala global nantinya. Maksudnya hasil dari tes dari kegiatan ini nanti disimpulkan keseluruhan Indonesia. Oh, kondisi pendidikan nasional di Indonesia secara umum seperti ini. Bisa. Kalau itu melalui PISA, Pak. Oh, itu bisa. Ya. Oh, oke. Iya, itu melalui bisa, tapi kalau sebenarnya kalau kita memang bisa, Tapi ini bagian artinya menuju ke PISA juga, program PISA ya? Sebagai persiapan juga. Masalahnya begini Bapak, ketika yang prioritas dari post assessment dijadikan sebagai acuan, tapi tidak seluruh sekolah mendapat jatah ini, dan juga ini tidak langsung dari pemerintah sekolah yang diberi mandat. Nah, Berarti juga ada, kalau buat saya ada satu dalam tanda kutip keuntungan yang lebih dibanding sekolah lain yang tidak punya program kampus mengajar. Kalau ini dijadikan acuan ya menurut saya ya kurang relevan gitu. Oke. Karena ya dari kampus mengajar sendiri setahu saya dari SD dan SMP itu jumlahnya lebih banyak SD-nya daripada SMP. Kalau bisa kan rata nih perwakilan dari provinsi DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Barat, ada kata jadi per provinsi ataupun per kota bisa diperingkatkan. Kalau tes milik kampus mengajar ini nggak bisa. Dan mohon maaf ini rekomendasi itu juga diserahkan ke pimpinan sekolah begitu ya, hasil dari program. Ya, seluruh program kerja kami buat suatu presentasi PowerPoint. Iya. Dan juga ada lembar tersendiri. Iya. Terus juga ada media video untuk menggambar secara visualisasinya. Oke. Itu kami serahkan ke sekolah. Oke. Ada juga berkas laporan yang telah kami print selama 18 minggu. Tambah juga laporan termasuk laporan awal. Oke, ini jadi asupan, jadi begini ya, ada komunikasi saya dengan beberapa teman di pendidikan yang saya sendiri basically-nya bukan di pendidikan, mas, tapi memang saya di komunikasi. Jadi saya berpikirnya bahwa ketika nanti kita punya kesempatan seperti ada di kampus mengajar ini, ada hal yang selalu, kalau pribadi saya ada, mungkin kalau komunikasi saya anggap adik-adik saya, tetapi secara pemikiran yang now, sistem yang ada itu saya ketinggalan jauh. Jadi saya berpikir bahwa bagaimanapun ada sisi yang secara apa sih sistem yang dari pemerintah itu ini loh aturannya seperti ini, tapi ada sisi lain yang wawasan dari Mas Krisna, Mas Adis ini lebih dibanding saya, begitu. Artinya ada dimensi lain ketika hadirnya mahasiswa kampus mengajar ini tidak hanya sebatas program itu. Gitu. Ya Bapak, jadi Saya berpikirnya gitu juga. seperti baju yang dipakai Mas Ajis menjadi penuh warna. Oh gitu ya. Makanya saya pribadi dan memang saya juga sering bicara juga dengan ibu kepala sekolah bahwa walaupun muda pikirannya itu belum tentu juga gimana ya, kita harus menghargai lah
pemikiran mahasiswa ini karena mereka hidup di zamannya sekarang ini. Kita kan hasil dari proses yang beberapa tahun Iya. ini kita bicara serius banget ini kan soal pendidikan gimana? Maksudnya saya pengen ini para pemirsa sekalian bahwa hari ini adalah insya Allah nih hari di mana pelepasan kalau di sekolah Mas Krisna dan Mas Ajis, juga ada rekan mahasiswa putri yang sudah kembali ke Salatiga dan Semarang. Itu menjadi satu momen buat saya bisa sharing seperti ini dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Mas Krisna dan Mas Ajis ini juga menjadi kasanah ya. Anggaplah kasanah dulu. Oh gini toh, oh begini toh, gitu. Di tengah memang Mas dalam sisi praksis ya, pendidikan itu tidak semudah yang kita bayangkan. Aplikasi gampang, berhadapan dengan siswa, membuat laporan, membuat acara dan sebagainya itu. Ini ada nggak pertimbangan seperti itu? Ya ada Bapak. Pasti. Iya. Pasti tidak semudah yang dibayangkan karena Betul. karena banyak faktor yang terlibat. Betul. Faktor siswa, faktor guru, faktor Sistem. sarana prasarana, lalu Orang tua sistem siswa. pembelajaran seperti apa. Itu kan Kondisi sosial siswa. ya itu Maksudnya? banyak. Mau baik di internal sekolah maupun di eksternal sendiri. Iya, Kan iya. percuma ketika siswa datang ke sekolah, tapi niatnya itu hanya untuk menunaikan kewajiban karena disuruh orang tuanya. Iya. Pikirannya udah di luar. Iya. Nanti di luar bisa mabar teman-teman atau main kemana. Dan- itu kan Dan Mas Krisna merasakan sendiri karena pernah melakukan itu. Iya. Dunianya itu pengen cepat pulang dari sekolah, pengen mabar sama ya, teman-teman. karena saya merasakan sendiri Bapak ya. Benar seperti yang Bapak katakan tadi bahwa ya kami berada di zaman kami sekarang. Iya betul. Dan siswa-siswa saat ini ya belum terlalu jauh lah seperti zaman saya saat sekolah beberapa tahun yang lalu. Iya. Masih 11-12 ya. Saya sering punya pikiran agak liar-liar sedikit ketika ini ngobrol seperti ini, mabar segala macam. Kan terkait juga ini ada payung besar Mas, Merdeka Belajar. Di bawahnya ada banyak program termasuk program yang dilaksanakan Mas Ajis dan Mas Krisna. Nah, ini pribadi Mas, artinya ini keterbukaan yang perlu disampaikan, walaupun mungkin bisa menjadi otokritik dari program-program yang sudah digulirkan. Kira-kira program kampus mengajar itu gimana Mas? Dalam tataran aplikasi, harapan-harapannya atau kemungkinan-kemungkinannya ini? Ya, Mas Ajis mungkin Mas Ajis dulu. Enggak, maksudnya gini Mas Ajis, ini lebih detailnya gini. Ini kan digulirkan kampus mengajar kan? Iya. Yang saya tahu, saya punya juga keterbatasan tentang pemikiran kampus mengajar secara teknis ya, bagaimana. Tapi yang saya tahu posisi siswa dengan guru itu terjadi perubahan. Perubahannya adalah guru membimbing, mencari talent, kemudian mendorong ya kan, hal-hal yang sifatnya positif untuk masa depan mereka. Gitu. Di samping memang ada muatan-muatan kurikulum yang harus jadi ada tambahan kerja guru di situ untuk bisa mengakomodir hal-hal lain di luar dimensi pendidikan secara formal yang bisa mendorong mereka bisa survive di masa depannya. Ya. Sebenarnya kalau kampus mengajar sendiri itu kan memang program dari kementerian itu ya Pak, dari Pak Menteri, dari Menteri Pendidikan itu kan memang beliau mengharapkan bahwasanya kita tuh belajar nggak harus dari kelas aja, nggak cuma dari pelajaran-pelajaran yang udah ya dari dulu kita pelajari itu dari matematika, fisika, kimia dan lain sebagainya. Tidak hanya sebatas pelajaran-pelajaran yang ada di dalam kelas, karena ketika kita udah lulus, ketika kita sudah melalui jenjang SD, SMP, SMA, kita lulus itu ketika kita terjun di masyarakat, kita nggak akan sepenuhnya menggunakan pelajaran-pelajaran itu sebenarnya, kecuali ketika memang kita masuk ke dalam dunianya ya. Misal saya masuk ke dalam pendidikan matematika, ya saya memang menggunakan teori-teori yang ada di matematika kayak gitu. Karena saya memang menggelutinya di situ. Tetapi kalau semisal
Mas Krisna masuknya di otomotif. Apakah juga Mas Krisna akan mempelajari pelajaran biologi yang dulu di SMP pernah dipelajari? Apakah diterapkan juga ketika ada di otomotif itu atau di lingkungan? Saya belajar Mas. Oh juga Biodiesel Pak. Oh, biodiesel. Iya, mungkin tidak semuanya akan kita gunakan seperti itu. Iya. Harapannya dari Merdeka Belajar itu kan kita juga selain kita belajar di dalam kelas, kita juga bisa mengeksplorasi diri kita sendiri seperti itu, Pak. Apalagi ketika yang sebagai apalagi kita yang sebagai mahasiswa itu di sini kita nggak cuma di ruang-ruang kelas, di ruang-ruang kelas bersama dosen, tetapi kita juga bisa mencari pengalaman di luar. Oh, ternyata ketika kita terjun ke lapangan itu permasalahannya seperti ini loh. Oke, baik Mas, sebentar. Mungkin seperti itu Pak, dia tanggapan apa ya, semacam pemikiran saya dari pengalaman-pengalaman yang sudah saya alami kayak gitu tentang Merdeka Belajar itu seperti itu dari saya. Kalau ada penjelasan seperti ini, saya tuh merasa ngomongin berliterasi, tapi kok nggak mau baca. Jadi istilah Merdeka Belajar sendiri secara deskripsi yang diterapkan oleh digunakan sama Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi, Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi itu nggak sepenuhnya juga saya baca. Jadi ada yang saya melihatnya cuma di Merdeka Belajar. Yang jelas siswa itu kalau sudah mengikuti pendidikan menjadi jiwa-jiwa yang termerdekakan untuk mengeksplorasi dirinya. Apa begitu Mas? Jiwa-jiwa enggak, maksudku gini, realitas yang terjadi sekarang ini, misalnya anak-anak tuh kalau merasa tidak bisa bebas seperti dirinya, Mas bisa melihat di sini, misalnya guru keluar dari kelas mereka langsung teriak-teriak, itu kan merasa mengeksplorasi diri gitu. Terus kondisinya mau seperti apa? Kita harus kasih aturan-aturan gitu kan. Masuk atau omongan itu? Iya. Jadi yang namanya Merdeka dan sebenarnya bebas ya Pak. Iya. Tapi sebenarnya di Indonesia Merdeka pun kan masih ada undang-undang. Oke. Undang-undang dasar, undang-undang presiden, dan lain-lain dan sebagainya. Intinya aturan lah. Nah, sama seperti halnya dari yang dimaksud Merdeka Belajar ya. Belajar tapi juga ada aturan dan aturannya. Gitu. Intinya walaupun bukan mengekspor ke hal-hal yang dari siswa yang apa ya, yang sifatnya negatif kan seperti itu. Iya. Cuman ke hal-hal yang bisa menumbuhkan kepribadian dari siswa yang lebih baik gitu. Mungkin juga merespon itu ya, latar belakang dari Menteri Pendidikan kita yang entrepreneurship, jadi ada kemandirian dan sebagainya. Mungkin ada pikiran-pikiran juga. Nah itu jadi tidak hanya terfokus di ilmu-ilmu pendidikan, ilmu pasti dan lain-lain, tapi juga menumbuhkan jiwa-jiwa yang lain seperti tadi, seperti dari Mas Menteri yang entrepreneurship, lalu jiwa kepemimpinan, public speaking, intinya ya hal-hal dasar yang perlu disiapkan dari seorang siswa atau SMP yang sudah ABG, remaja nanti untuk agar ketika sudah lulus terus ke SMA dan setelah itu sudah wajib pendidikan 12 tahun sudah siap menghadapi kehidupan bermasyarakat. Ini jadi serius kita ngomong itu. Aduh, ini kok terlalu dalam nih. Nanti salah saya kalau bicara. Ini kan mohon maaf pemirsa, ini perspektif yang muncul dari pikiran saya saja, dan saya berhadapan dengan dua mahasiswa yang lebih jauh tahu tentang pendidikan sebetulnya. Tapi nggak apa-apa ya, kita aduk-adukan, jadi saya bisa clear juga memandang perspektif Merdeka Belajar itu lebih dari referensi yang ada di kalangan mahasiswa. Iya, karena memang sudut pandang kan setiap orang pasti berbeda-beda. Tidak bisa disamakan sudut pandang perspektif. Ya, ketika hal tersebut didiskusikan itu kan muncul suatu pencerahan, sesuatu yang merumuskan suatu sudut pandang. Ya, jadi ada kasanah baru yang merubah satu perspektif tertentu
ketika kita dapat asupan informasi baru. Iya. Nah, begitu kan? Ya, kayak gini mas. Ini saya kalau mau ngobrol panjang lebar, ini kita terlalu dalam. Ini ngomong kopi. Aduh, ini mohon maaf pemirsa. Saya anggap ini Mas Krisna dong, Mas Ajis, saya nggak ada. Nih satu diskriminasi sebetulnya. Mas, kita mau ngobrol yang santai-santai aja mas. Jadi saya lihat secara personality ini, saya sangat ini ya punya ikatan. Anggaplah kalau orang bicara itu ada chemistry. Saya ketemu dengan Mas Krisna, dengan Mas Ajis. Ya kalau dengan mahasiswa Putri karena memang kita punya apa ya, saya tugasnya kalau ini kan kita sering ketemu gitu kan. Yang Putri sudah ada pembimbingnya Pak Junal dan guru-guru yang lain. Gimana setelah mengikuti program ini kembali, ada kesan-kesan yang ini? Kalau dari saya sendiri ya Pak, ini mungkin lebih cerita dalam cerita dulu Pak, dari awal. Oke. Jadi itu sebenarnya saya awal kemarin itu ikut kampus mengajar, salah satunya memang saya ingin mencari pengalaman juga. Saya ingin mencari kampus mengajar, ini kan kampus mengajar angkatan ketiga. Nah, sebelumnya ini kan ada kampus mengajar angkatan kedua. Nah, di mana teman-teman saya itu banyak yang ikut di sana Pak. Ketika mereka ikut kampus mengajar angkatan kedua, mereka cerita kok, aku ketika dengar itu kayaknya asik ya. Kayaknya pengalamannya banyak sekali gitu, berinteraksi dengan murid, interaksi dengan guru, kemudian banyak sekali pengalaman-pengalaman yang mereka dapatkan gitu. Nah, kemudian berangkat dari situ, saya memiliki keinginan kayak gitu, ingin untuk mendaftar angkatan ketiga ini, kampus mengajar angkatan ketiga. Nah, dari situ saya ikut melalui pendaftaran, kemudian seleksi, dan akhirnya keterima Pak. Nah, tetapi ketika sampai dalam tahap penerimaan itu terjadi dilema. Jadi dilemanya adalah kalau dari angkatan-angkatan yang sebelumnya itu kan mereka ditempatkan di daerah mereka masing-masing. Ya setidaknya kalau memang berpindah itu paling nggak dari rumah jaraknya 30 menit lah perjalanan motor. Nah, tapi ini saya dari Jawa Tengah, ya yang ketiga ini saya diterima dari Jawa Tengah, Salatiga, tetapi mendapatkan sekolah penempatan itu di Jakarta. Saya itu ke Jakarta juga belum pernah. Nah, belum pernah sama sekali juga. Saya belum pernah sama sekali juga berangkat ke Jakarta. Itu sebenarnya awalnya ya kaget juga, saya shock kaget gitu. Ini saya ambil atau enggak ya? Ambil atau enggak? Soalnya di sana saya nggak tahu kenalannya siapa. Saya nggak punya kenalan di sini. Kemudian nggak ada saudara dan ada rumor kalau Jakarta itu keras. Aslinya keras. Iya. Aspalnya keras. Ada banyak kata-kata dari teman-teman kayak gitu. Dan itu tidak bisa ditampilkan betul ya. Jakarta itu keras. Nah, dengan rumor-rumor seperti itu tuh membuat saya bimbang Pak sebenarnya awal. Tapi ketika itu saya mencoba menanyakan ke teman-teman yang lain kemarin yang sudah sempat mendaftar gitu. Kalian ditempatkan di mana gitu? Oh ternyata memang ada beberapa orang yang ditempatkan di daerah mereka masing-masing. Tapi ada juga yang ditempatkan di jauh juga, di mana di daerah Banten juga ada. Kemudian juga di daerah Cilacap. Kemudian saya menemukan salah satu teman dari jurusan saya itu juga yang ditempatkan di Jakarta, lebih tepatnya di SMP YPI Pulau Gadung. Jadi masih Jakarta Timur itu. Iya, masih Jakarta. Bertetanggaan. Kita Jalan Sawit dengan Pulau Gadung bertetanggaan. Iya, itu memang belalah itu bahasa Indonesianya apa ya? Kebetulan teman saya itu juga satu rombel saya. Nah ini salah satu yang pertama menguatkan. Oh nggak apa-apa ada temennya. Nah kayak gitu. Ada temennya. Nah setelah itu kebetulan lagi ada sebuah kebetulan lagi di mana ada yang ngechat saya. Salah satu peserta kampus mengajar yang ada di SMP PGRI ini.
Oh, itu teman saya. Ya, yang sebelumnya. itu enggak, ini dari 5 orang ini. Oke. Itu yang mengkoordinir pertama itu adalah Mbak Winanda. Oh, Mbak Winanda Monica, dia ngechat kita, ngechatin kita untuk masukkan ke grup WhatsApp. Nah, ketika itu saya di chat, nah saya masuk grup WhatsApp. Kemudian saya lihat pesertanya, loh, kok ada salah satu nama yang saya kenal. Siapa? Nah, itu namanya adalah Immanuel. Oh, Ima. Mbak Ema. Nah, itu Ima itu adalah tetangga saya, Pak. Oh, oke. Jadi kayak ada sebuah tali yang menghubungkan kayak gitu, yang menguatkan saya untuk berangkat ke Supaya Jakarta. akhirnya tidak raguan. Iya, akhirnya tidak ragu. Oh, ada temen, ada tetangga juga yang datang kok. Satu tambah tetangganya kayak gitu kan. Berarti ini cirian bahasanya kalau di Iya, pas di mana mungkin kalau saya dilepas sendirian pun juga, ya walaupun ketika nggak adanya terpaksa saya mencoba untuk survive. Tapi jika bisa ada pilihan untuk memilih, ya lebih mencari yang lebih aman seperti itu sebenarnya saya. Nah, tetapi dari sini sepertinya memang sudah diarahkan untuk mengambil, dan saya juga meminta pertimbangan dari orang tua. Ya udah, ambil saja. Akhirnya saya ambil. Saya ambil, kemudian saya berangkatlah kita ke Jakarta kayak gitu. Nah, kemudian dari kegiatan-kegiatan di sini ya mungkin berbeda. Kalau dalam hal apa ya, budaya mungkin sedikit berbeda dari yang ada di daerah Jawa. Itu yang pengalaman pertama saya untuk jadi seperti ini Jakarta itu. Dari hal apa ya, mungkin dari bahasa pertama, bahasa. Kemudian dari budaya-budayanya, ternyata seperti ini Jakarta itu. Nah, di sini saya dari makanannya juga. Iya, dari makanannya juga gitu. Saya belajar banyak sekali di sini. Oke. Dari harga makanan. Dari harga makanan Saya saya udah bisa paham dah kalau udah sampai di Jakarta, wes ini hitungannya porsinya berapa. Saya sendiri juga begitu, Mas. Ketika harus enggak, kan kita bicaranya opini yang berkembang, opini yang melekat di pikiran kita. Jakarta kota keras, harganya mahal dan sebagainya. Tapi memang kadang bisa menjadi fakta. Iya. Realitas yang Iya memang. tapi sebaliknya, kalau kayak saya datang misalnya ke Semarang atau ke Solo atau Jogja, oh ini naik kopi harganya segini lebih murah gitu ya. Tapi ini juga jadi satu cerita tersendiri juga ya. Iya. 4 bulan ya. Iya. Ini Hampir nggak masuk di grup berarti tadi ceritanya ya, Mas Krisna gimana? Gabung juga di grup? Ini kan Terakhirnya ini gimana? kan cerita versi Mas Rizky. Saya. Di sini cerita versi saya. Oh versinya Nah, oke. sebenarnya kalau dari apa ya, ketika saya datang ke sini kemudian saya sudah mengalami. Soalnya datangnya lebih duluan. Iya, saya pertama datang. Iya. Karena beda akomodasi. Iya. Oh. Karena saya mengambil kereta dan teman-teman yang lainnya mengambil pesawat. Seperti itu. Iya. Dan kemudian ketika saya berada di SMP PGRI ini, saya sedikit menghilangkan rasa kata-kata Jakarta keras. Karena saya nggak merasakan, ya walaupun kita berada di Jakarta, tapi tidak sepenuhnya merasakan kerasnya Jakarta itu. Karena saya merasakan apa ya, kehangatan yang ada di dalam SMP PGRI itu. Oh, gitu ya. Entah itu dari kepala sekolahnya, kemudian dari staff-staffnya, kemudian dari guru-gurunya. Mereka sangat menyambut kita seperti itu, Pak. Jadi seakan-akan kita itu dianggap sebagai keluarga mereka yang baru datang kayak gitu. Nah, di sini yang saya merasakan, ternyata Jakarta itu nggak sekeras yang diomongin sih. Kayak gitu. Saya juga berpikir seperti itu pada akhirnya. Iya. Jadi memang menarik. Enggak nih sisinya nih. Kalau yang ini nggak nyambung nih. Ceritanya tadi udah ada grup WhatsApp disebutkan siapa tadi, Mbak Ima, Mbak Nanda. Beliau ini bergabung juga atau Itu ceritanya sudah. versinya mau? Ya monggo bisa diceritakan kalau Mas Desna gimana ceritanya. Versinya gimana? Saya tanggapi dulu sebelum saya ceritakan dari awal. Diluruskan, ditanggapi Jadi diluruskan. yang saya tanggapi Ditanggapi dulu. yang Mbak Nanda tadi. Oke. Jadi sebenarnya yang mengechat Mbak Nanda pertama itu saya loh, Pak. Nah, jadi grup kampus mengajar itu kan ada Telegram loh, Pak. Ada grup besar seluruh peserta dan juga ada grup yang per provinsi. Iya. Di sebuah perempatan masing-masing. Jumlahnya banyak. Ya, Oke. semua provinsi ada. Nah,
Di situ Hamin berapa hari itu ya? Hamin berapa hari? Sebelum berangkat Bukan sebelum berangkat sih. Sebelum penentuan keputusan sebelum pembekalan. 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 Hmm. Sebelum pembekalan itu saya coba cari kira-kira teman yang sepenempatan dengan saya itu siapa. Akhirnya ketemu nih nama Yunanda Monika. Saya cari di grup Situ kampus sudah pengajar tertera, DKI Jakarta. sudah tertera SMP PGRI 20 sudah tertera, Sudah tertera. sudah tertera ya. Sudah tertera. Tapi Hmm. saya lupa loh Pak. Saya tahu nada kelompoknya saya itu dari mana saya lupa. Hmm. Nah setelah itu saya coba cari. Saya chat kan. Hmm. Wah ini pasti anak Jakarta. Dari salah satu perguruan tinggi Jakarta. Ternyata enggak Bapak. Ternyata dari Universitas Kristen Sehat Salatiga, Oh. tangga rumah saya kan gitu. Oke. Hmm. Nah setelah itu coba chat Bukistinya, ternyata Mbak Andres sudah chat Bukisti. Bukisti itu dosen perhubungan lapangan saya. Saat itu sudah ditentukan itu dosen sudah ya? Sudah. Dosen pembimbing, terus kemudian mahasiswanya sudah namanya sudah ada di situ. Oke, siap. Nah setelah itu dari Anda ini setelah chat Bukisti itu sudah dapat nomor dari teman-teman nih Pak. Oke. Saya juga malah SD yang lain teman saya. Nah setelah itu dan adanya bilang, Mas ini kita lanjut di WA aja ya. Oh, oke Pak, yang lain sekalian chat ya. Saya gitu kan. Akhirnya mungkin dan adanya chat teman-teman yang lain. Enggak, kalau dari cerita berarti ini terakhir. Ya, di chat sama Mbak Nanda ini terakhir dicolanya. Ini Mungkin saya, iya, kalau dari yang masuk grup saya yang terakhir yang karena memang saya terakhir masuk grup. terakhir tapi datangnya sampainya duluan Mas. Ini membuat keseimbangan. Ini beliau ini Mas Haji saya membuat keseimbangan apa ya sebutannya. Masuk grupnya belakangan tapi datang di SMP PGRI-nya, SMP PGRI 20-nya duluan. Ya, oke Mas, ini cerita-cerita yang terkait secara lebih personal lah menurut saya. Nah, ada harapan ya Mas, harapan kita lihat. Saya selalu menyambungkan itu pada sisi silaturahmi. Kalau mediasi pendidikan, program Merdeka Belajar dan sebagainya itu kan seperti medianya, tapi sisinya dimensinya silaturahmi. Saya menangkap bahwa Mas Haji sendiri sudah sedikit menantikan Jakarta itu tidak keras sebetulnya gitu. Ya, gambarannya dari komunikasi di internal SMP PGRI 20. Nah, kalau Mas Krisna ini lebih spesial lagi. Minta rekomendasi. Sama. Tidak ada yang keras tuh tidak ada. Yang keras tuh batu. Tidak ada yang keras di mana. Jakarta welcome banget Jakarta. Iya. Semua suku, semua budaya bercampur padu di sini. Luar biasa. Dan super heterogenitas. Itu kan kita. Bukan hanya lokal, bahkan internasional di sini. Iya. Kalau di daerah tertentu ada komunitas orang Korea, komunitas orang Jepang, orang Cina dan sebagainya sudah menyebar. Oke Mas, ini menarik banget. Terus gimana? Harapan ke depan gimana? Kita masih lanjut silaturahmi lagi nggak? Gimana? Tadi saya udah ngomong saya mau ke mana? Salatiga, ke Semarang. Ya ditunggu Bapak. Ditunggu tepi danau Rawa. Dan pemirsa semua ini ngobrol santai. Kadang kalau buat saya sendiri merasa ini obrolan yang serius. Kita masuk pada sisi-sisi bagaimana poin-poin yang harus diterapkan dalam program kampus mengajar ini. Kemudian lari lagi ke Merdeka Belajar. Sekali lagi saya jelaskan bahwa kalau dalam perspektif saya menyampaikan hal-hal yang terkait dengan dunia pendidikan tadi lebih pada arah subjektif, tidak literasi yang kuat, tetapi mudah-mudahan juga ini jadi satu gambaran bahwa dari pihak luar pendidikan punya pandangan seperti ini, begitu. Oke, ada nggak yang terakhir lah, biasa kalau kita podcast itu ada pesan apa? Begini cerita. Kayaknya udah akrab sama anak-anak pelajar SMP kita nih, ada yang manggilnya udah, pokoknya udah enak lah ngobrolnya. Ini gimana? Cara bergaulnya?
Kalau Padahal ngomongnya pojok. Aku sama Mas Kris itu nih, pas Mas Kris masuk dalam kelas tuh diketawain gitu. Terus saya klarifikasi, itulah Indonesia gitu. Gimana Mas? Tipsnya gimana? Gini, kalau dari saya sendiri apa ya Pak? Ketika kita ada di suatu lingkungan, kita cuma mencoba untuk apa namanya Beradaptasi. berbaur dengan yang ada di lingkungan tersebut. Kita mencoba terbuka dengan orang-orang yang ada di lingkungan tersebut. Nah, kemudian juga ketika kita berinteraksi dengan anak-anak, kan kemarin kita juga sempat berinteraksi dengan anak-anak, kita mencoba melihat pola pikir mereka. Kira-kira mereka tuh senangnya yang diajak bagaimana? Nah ini nih yang mesti saya pelajari ini. Pengennya itu mereka yang bagaimana? Gitu. Nah, tapi kalau untuk penerapannya sendiri, kalau saya mungkin masih belum begitu ahli. Kalau dari kelima orang ini, menurut saya yang paling ahli itu dari yang teman-teman yang cewek. Nah, karena mereka lebih bisa apa ya, membuka diri mereka, Iya. apa ya, menerima mereka gitu, menerima anak-anak. Saya coba riset kecil aja berdasarkan pandangan mata saya. Jadi waktu kemarin pas meeting itu kan juga ikut bikin kue, Iya. gorengan, terus ketawa-ketawa sama pelajar-pelajar putri terutama. Ini itu muncul dalam batin saya begini. Kok bisa ya, cepet ya gitu ya, akrab ya gitu kan. Ya berarti yang bisa menemukan kliknya itu menurut saya kakak-kakak mahasiswa, karena bisa memahami apa yang ada dalam pikiran para pelajar. Iya. Kalau Mas Kris gimana? Kalau Mas Kris ini jarang keluar nih. Jadi kalau di gamelan tuh beliau gongnya gitu kan. Sekali keluar langsung semuanya melihat gitu Pak. Di kayak satu tim gitu, wes yang lainnya bekerja, terus Mas Kris bagiannya meresap, terus yang terakhir kemarin mempresentasikan hasil kegiatannya di selama 4 bulan terakhir. Jadi gini bro, ibarat kendaraan bermotor, pasti ada komponen yang tugasnya itu berpikir, Iya. dan juga ada komponen yang sebagai tugasnya penggerak. Oke. Nggak bisa disamaratakan. Nggak bisa disamaratakan. Semua harus sesuai tupoksi dan tugasnya. Siap. Agar kendaraan dapat bergerak dengan seimbang dan enak gitu, melajunya. Tupoksinya ban itu, Saya yang bercanda. tupoksinya ban itu menahan beban dan dia memutar. Tapi kalau tupoksinya spion itu beda. Dia menggolir gitu kan. Tapi punya peran, gitu Mas. Begitu kan? Ya sebenarnya saya bukan jarang keluar ya. Saya keluar. Kalau sama anakku ya saya akrab. Cuma terutama untuk yang laki-laki ya. Tapi ini Mas, ini aku buka ini, aku baru ingat kalau ada yang minta fotonya Mas Kris ini. Siapa itu? Ini ada mahasiswi, pelajar. Pak, ada nggak foto-foto mahasiswa? Oke, ada. Belum sempat saya kirim. Terus Pak, ada fotonya ini Mas, fotonya Mas Krisna. saya nggak baca, tapi nama Mas Krisna ya Disebutkan mahasiswa Mas Krisna. Saya belum sempat karena kita tadi saya juga agak sibuk gitu. Berarti memang secara spesifik disebutkan Mas Krisna ya Pak? Iya. Memang mungkin itu ada seorang yang ngefans gitu. Ngefans, ya. Mungkin Berarti memang ketika keluar itu kan seperti gong gitu. Langsung semuanya terpesona gitu. Iya. Oke, baik, begini, ini banyak yang mesti saya gali sebetulnya, tapi lagi-lagi ini bahasa diplomasi, keterbatasan waktu. Begini kepada Mas Krisna, Mas Ajis, dan mungkin sampaikan juga ke teman-teman mahasiswa yang juga mengikuti program Bagus Mengajar di sekolah kami ini. Yang jelas kita merasa tidak sesempurna yang kita bayangkan untuk bisa melayani para mahasiswa, karena pertama juga kita punya kesibukan yang rutin, artinya ada hal-hal yang mungkin selama ini nggak bisa full. Di satu sisi Mas Krisna dengan Mas Haji atau teman-teman mahasiswa lain yang pengen begini tapi nggak enak gitu, padahal kita juga pengen bantu gitu. Dan semua kejadian yang terjadi hampir 4 bulan. 4 bulan Ya. 4 bulan ya. 13 tahun. 13 setengah.
dipotong sama Lebaran ya, apa Iya. Fitri kemarin. Iya. Yang jelas dalam podcast ini saya izin mewakili dari Sivitas Pendidikan SMP PGRI 20 menyampaikan permohonan maaf jika ada hal-hal yang disengaja maupun tidak disengaja ternyata secara pemikiran terus rasa dari teman-teman mahasiswa ini kok aneh ya, tapi ini di luar apa ya, maksudnya tidak ada dalam pemikiran kami karena kehadiran mahasiswa atau siapapun yang di sini adalah tamu itu dalam hukum apapun ya, apalagi kalau dari keagamaan adalah orang yang harus kita layani gitu kan, walaupun hanya secangkir air putih itu harus kita yang jelas kalau sampai detik ini dan nanti akan kembali, inilah kemampuan kami Mas Krisna, Mas Ajis, mohon dimaklumi tidak bisa memberi teh yang gelasnya gede tapi cukup ini gitu kan atau kita tidak bisa juga mengasismen yang lebih jauh lagi apa misalnya dengan fasilitas-fasilitas yang ada, wifi kadang turun naik segala macam, itu mohon maaf. Secara personality juga seperti itu, ada semua staf Sivitas Pendidikan kita, mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan karena bagaimanapun setiap personil itu merepresentasi keberadaan sekolah kami di mata orang-orang yang hadir di sekolah kami. Jadi sebelumnya saya sampaikan itu, dan kembali kalau pesan yang lisan dengan ini dan tidak terekspos di media seperti ini memang sudah sering dari guru-guru selamat jalan dan sebagainya. Saya menyampaikan selamat jalan Mas Krisna dan Mas Ajis untuk kembali ke Semarang Salatiga dan melanjutkan studi hingga selesai. Mas, yang saya tahu Mas Krisna sebentar lagi mungkin kembali ke Jakarta, Mas, untuk cari kerja atau buka bengkel di Jakarta gitu kan, kita nggak tahu gitu. Mas Ajis mungkin masih beberapa semester lagi ya Mas ya? Ya mungkin sekitar 5 semester lagi. 3 semester. 3 semester lagi. Kalau tahu-tahu semester depan punya pacar bisa 6 semester. Masih semester 1. Enggak Mas, ini bercanda. Mudah-mudahan segera selesai dan langsung bisa mengaplikasikan ilmunya ke pendidik Jangan lama-lama di kuliahnya kan. Kalau udah kuliah cari kerja kan habis itu nyebar undangan. Jangan lama-lama. Jangan lama-lama. Baik-baik. Akan tertunda nyebar undangannya. Nah, iya itu. Oke, kembali saya sampaikan kepada para Sivitas Pendidikan SMP PGRI 20 dan publik yang menonton podcast kami. Diskusi ini diskusi ringan saja, dan mohon maaf jika ada hal-hal yang disampaikan dari saya maupun Mas Krisna, Mas Ajis yang terlontar begitu saja karena kita nggak ada teks, nggak ada skrip sama sekali, kita nggak ada nanti kita ngomongnya apa, nggak ada, kita mengalir seperti itu saja. Saya mohon maaf, tetapi ada poin-poin yang mungkin bagi para pemirsa khususnya Sivitas Akademi, Sivitas Pendidikan SMP PGRI 20 bisa diambil. Oh ini loh pesannya ini yang positif. Ya gitu. Monggo, ada yang mau disampaikan? Saya mau menyampaikan Siap. beberapa kata. Siap. Ya, jadi terima kasih untuk seluruh Sivitas Akademi, seluruh warga sekolah SMP PGRI 20 Jakarta. Dari saya mewakili teman-teman dari kampus mengajar angkatan 3, ada Mas Aziz, Mbak Ima, Mbak Aski, dan Mbak Nanda, mengucapkan beribu-ribu terima kasih. Matur suwun sangat sudah menyambut kami dengan sangat baik di SMP. Untuk siswa-siswa tetap semangat belajar. Ya, itu. Jangan pernah patah semangat menggapai cita-cita, patuhi gurumu, patuhi orang tuamu. Selalu berikan yang terbaik untuk nusa bangsa dan agama. Oke, amin. Mudah-mudahan ini didengar buat adik-adik pelajar. Dan terus, Bapak. oke. Terima kasih juga untuk Bapak Faturi yang telah selalu membantu kami dalam hal sarana prasarana, Bapak Ibu Guru, Pak Medi terutama, hubungan relationship-nya SMP PGRI 20, Ibu Kepala Sekolah, Ibu Ananiasi, lalu TU, ada Mbak Dini sama Bu Ati. Ya. Terima kasih, matur suwun sangat. Dari kami semoga
untuk kampus mengajar angkatan 4 bila mana ada yang ditempatkan lagi di SMP PGRI 20, mohon untuk melanjutkan dan mengembangkan lagi program-program yang telah kami rancang dan telah kami laksanakan sebelumnya, dan silahkan buat program-program lain yang berkreativitas dan memiliki inovasi yang lebih baik dari kami. Mungkin itu Bapak, terima kasih banyak. Iya, agak spesifik ini. Saya coba kemas aja saja. Beliau sudah ngasih pesan yang cukup. Kalau kayak program seperti ini gimana Mas? Menarik nggak, Mas? Ini podcast ini. Oh, gimana? Ada tanggapan? Ya, kalau dari saya sendiri ya Pak, ini program Proposis Podcast ini itu sangat menarik, sangat bagus sekali, bahkan untuk pengembangan skill siswa. Ketika nanti siswa bisa diajak di sini, kemudian dia untuk bisa berbicara di sini, ini bisa mengembangkan kemampuan mereka. Sehingga mereka bisa Yang Mas Chris bilang public speaking. public speaking, dan juga keberanian. Karena untuk berbicara itu tidak mudah. Ada. Nah, jadi untuk teman-teman, untuk adik-adik siswa dan siswi SMP PGRI 20, jika kalian ingin mengeksplor diri kalian, jika kalian ingin bisa meningkatkan keberanian kalian, jika kalian ingin meningkatkan public speaking kalian, cobalah untuk bisa berbicara di sini. Cobalah untuk berkomunikasi, berdialektika tentang apapun yang kalian sukai. Jika kalian suka tentang otomotif atau tentang apapun, itu bisa disampaikan, bisa diobrolkan. Nanti akan dibantu oleh humas kita, humas SMP PGRI 20, oleh Kak Medi. Iya. Ingat tuh, cuma ngomong di kelas, sini, join sini. Ya, kami di kelas bisa langsung diaplikasikan di sini. Mau kami di sini sangat difasilitasi seperti itu. Yang jelas sih kalau mereka ramai di kelas ketika kita hadir sepi, itu berarti PD-nya kurang. Iya, PD-nya kurang. Oh iya, ini gini, Mas Chris sama Mas Ajis, saya kok kepikiran ini kalau bahasa Jawa nuwun sewu, di kanal di podcast kita sekarang ini, nanti ketika tayang nggak apa-apa kita kasih nama universitasnya, hashtagnya universitas masing-masing. Bisa apa? Tidak bisa ya? Tidak apa? Kampus mengajar. Iya, Kampus mengajar. Kampus mengajar gitu Kampus ya. mengajar, kampus merdeka. Kampus mengajar, kampus merdeka gitu ya. iya. Oke, baik. Matur nuwun itu bahasa Jawa. Terima kasih. Tapi kalau bahasa Koreanya nggak usah hamida. Kalau bahasa Jepangnya arigato. Terus kalau bahasa ini bahasa mahasiswanya apa? Bahasa terminal Semarangannya Apa? full bos. Oke, matur suwun pakai masuk ke matur suwun ke Mas Ajis ke. Baik. Saya akhiri dengan waribul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe. Komen juga ya di bawah. Matur suwun ya Mas. Iya.